Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo belajar. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu untuk kelas 3. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak. Oke, untuk kelas 4 Hadir semua, Bu. Nah, selanjutnya kita pada pagi hari ini akan belajar mengenai materi yang kelas 3, yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Dan untuk kelas 4 itu mengenai jenis tumbuhan dan manfaatnya. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran untuk kelas 3 terlebih dahulu. Setelah pembelajaran, peserta didik ini diharapkan mampu untuk mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, menjelaskan fungsi setiap bagian tumbuhan, dan menyajikan hasil pengamatan sederhana. Untuk tujuan pembelajaran kelas 4, yaitu setelah pembelajaran, peserta didik ini diharapkan mampu untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan, menjelaskan manfaat tumbuhan, dan menyampaikan hasil diskusi dengan percaya diri. Oke, untuk kelas 3 Ibu bertanya apa saja bagian tumbuhan yang kalian ketahui? Daun. Ya, namanya akar. Ya, ada lagi? Bunga. Apa Bapak ya? Bunga. Bunga. Oke, selanjutnya ada lagi? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, untuk kelas 4 nih, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Mengapa manusia itu membutuhkan tumbuhan? Untuk apa sih manusia itu membutuhkan tumbuhan? Biar bisa makan. Biar bisa makan. Terus? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, jadi kita akan belajar bersama-sama ya. Iya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi untuk kelas 3 terlebih dahulu. Untuk kelas 4 diharapkan untuk diam terlebih dahulu ya, jangan ribut, tidak boleh makan dan tidak boleh keluar kelas. Nah, untuk kelas 3 yaitu yang pertama mengenai bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekali seperti yang sudah anak sebutkan, yaitu bagian tumbuhan itu ada akar, ada batang, daun, setelah itu ada bunga dan ada buah. Ya, pinter. Nah, ini ada fungsi bagian tumbuhan. Nah, ada akar itu berfungsi untuk apa? Menyerap air dan mineral. Ya, selanjutnya batang. Menopang tumbuhan. Daun, Tempat membuat makanan. bunga, Alat berkembang biakan. yang terakhir buah. Melindungi biji. Oke, pinter. Jadi itu ya anak-anak, akar itu untuk menyerap air. Jadi kalau kita tidak ada tumbuhan atau tidak ada pepohonan di sekitar kita, nanti itu akan sering terjadi banjir karena tidak ada penyerapan air dan lain sebagainya. Oke, jadi setelah kita mengenal bagian-bagian tumbuhan
tumbuhan lagi untuk anak kelas 3. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Kalian amati, nanti kalian kenali dan kalian pahami bagian-bagian tumbuhan ini, dan nanti kerjakan LKPD-nya ya. Ya, Bu. Oke, sembari kelas 3 mengerjakan dan memahami LKPD, mari kita belajar untuk kelas 4, yaitu mengenai jenis-jenis tumbuhan. Nah, tumbuhan itu dibedakan menjadi 4. Ayo, siapa yang mau menunjukkan? Saya. Silakan baca. Tumbuhan pangan, tumbuhan buah, tumbuhan obat, sama tumbuhan hias. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Ajeng. Oke, sekarang Ibu akan bertanya, tumbuhan pangan itu contohnya apa aja ya, coba? Padi, jagung, kedelai, singkong. Oke, untuk tumbuhan buah? Mangga, apel, jeruk, semangka, Selanjutnya untuk tumbuhan obat? jahe, kunyit, kencur, lengkuas, Dan yang terakhir tumbuhan hias ada apa aja? mawar, melati, matahari, anggrek. Oke, benar sekali. Nah, ini juga ada beberapa manfaat tumbuhan, yaitu yang pertama bagi manusia, yaitu ada untuk sumber makanan, yang kedua sumber obat-obatan, yang ketiga yaitu bahan bangunan, dan yang terakhir penghasil oksigen. Dan bagi lingkungan, yaitu menyerap CO2, mencegah banjir, menjaga kesuburan tanah, dan yang terakhir yaitu tempat hidup makhluk hidup. Ini juga ada beberapa contoh tumbuhan dan manfaatnya, yaitu tumbuhan padi yang bermanfaat. Manfaatnya untuk makanan pokok, tumbuhan mangga, itu buah ya, terus tumbuhan obat, itu ada jahe. Setelah itu mawar atau bunga itu bisa menjadi tanaman hias yang ada di sekitar rumah kita atau taman-taman. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD untuk kelas 4 mengenai jenis tumbuhan. Nanti silakan dikerjakan dan diamati ya. Oke, untuk kelas 3 apakah LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah silakan dikumpul ya. Untuk kelas 4 apakah ada yang kesusahan untuk mengerjakan dan memahami LKPD-nya? Enggak, Bu. Oke, silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Untuk kelas 3, ini ada soal evaluasi. Mau dikerjakan di sini atau untuk pekerjaan rumah? Di rumah. Kalau di rumah nanti dikerjakan. Setelah itu besok kalau ada pembelajaran mata pelajaran IPAS, silakan untuk dibawa ya. Untuk kelas 5, gimana LKPD-nya? Belum selesai, Bu.
ya? Iya, Bu. Sama-sama. Nah, untuk kelas 4 yang sudah mengerjakan LKPD sudah selesai dan sudah dikumpul, ini juga ada soal evaluasi yang untuk pekerjaan rumah. Besok juga dibawa pada saat mata pelajaran IPA. Oke, Mbak Ajeng sama Mbak Sofi, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, nanti dikumpulkan ya Mbak. Iya, Bu. Selanjutnya untuk kelas 3, ini ada kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu ada yang bisa membacakan? Saya, silakan Mbak Maya. Tumbuhan memiliki bagian-bagian utama, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda dan saling mendukung agar tumbuhan dapat hidup dan tumbuh dengan baik. Oke, terima kasih Mbak Maya. Benar ya, jadi tumbuhan itu memiliki bagian-bagian utama, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah yang memiliki manfaatnya masing-masing. Setelah itu, setiap bagian juga memiliki fungsi yang berbeda dan saling mendukung agar tumbuhan dapat hidup dan tumbuh dengan baik. Untuk kelas 4, silakan siapa yang akan membacakan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Saya. Oke, Mbak Sofi, silakan. Kesimpulannya yaitu tumbuhan memiliki berbagai jenis dan manfaat bagi manusia serta lingkungan. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan tumbuhan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua makhluk hidup. Oke, benar sekali. Terima kasih ya Mbak Sofi. Nah, jadi benar ya, kita harus menjaga dan melestarikan tumbuhan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua makhluk hidup. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga pembelajarannya bisa kalian pahami dengan baik. Nah, yang terakhir, Ibu ingin kalian membaca ini bersama-sama. Silakan dibaca. Mari mengenal, mencintai, dan menjaga tumbuhan karena tumbuhan adalah sumber kehidupan. Oke, terima kasih. Nah, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Apakah kalian senang pada pembelajaran hari ini? Senang. Oke, sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya. Silakan Mbak Maya. Mari berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Maya. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.